Rekan-rekan prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas dan berada. Dalam peribahasa bangsa Indonesia disebutkan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama besar Jenderal Ahmad Yani telah terukir totalitas pengabdiannya dengan tinta emas dalam sejarah bangsa Indonesia dan terpatri dalam setiap dada generasi bangsa dari masa ke masa. Nama besar dan kemasyhuran Jenderal Ahmad Yani karena digembleng dan ditempa dalam kawah candra di mukanya Angkatan Darat, sehingga menjelma menjadi prajurit patriot sejati, menyadari jasa besar Angkatan Darat terhadap dirinya, maka tidak mengherankan jika ia mengatakan, Angkatan Darat tanpa saya tidak mengapa. Saya tanpa Angkatan Darat bukan apa-apa. Catatan biografinya, Ahmad Yani dilahirkan pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo dari pasangan Bapak Sarjo bin Suharjo dan Ibu Murtini. Dan ia sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Asmi dan Asina. Ahmad Yani kecil hidup pada masa kolonial Belanda, mengenyam pendidikan dasar di Holland Inland School HIS sampai kelas 3 di Magelang, dan kelas 4 sampai tamat di Bogor pada tahun 1935. Pendidikan selama 6 bulan mengantarkan Ahmad Yani menjadi seorang sersan cadangan yang berdinas di topografi militer Malang. 1 tahun berdinas, ia mendapatkan kesempatan mengikuti kursus dasar kemiliteran Leerling Kader Militen Dienst di Bogor. Selesai pendidikan selama 3 bulan, Ahmad Yani menyandang pangkat sersan dan berdinas di kota Bandung. Pengalaman perang pertama dialami oleh Ahmad Yani saat menghadapi serbuan pasukan Jepang di Ciater, Bandung pada bulan Maret 1942. Perang ini mengakibatkan jatuhnya Bandung ke tangan Jepang. Sersan Ahmad Yani menjadi tawanan tentara Jepang selama beberapa bulan. Setelah dibebaskan, Ahmad Yani pulang ke Purworejo dan mengisi kesibukannya dengan mengikuti kursus mengetik. Kursus ini telah mempertemukan Ahmad Yani dengan seorang gadis bernama Yayu Rulia Bandiah yang merupakan guru mengetik, dan kelak dinikahinya pada tanggal 5 Desember 1944 di Purworejo. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan personilnya, pada tanggal 2 September 1942, Jepang membentuk Heiho atau pembantu prajurit dalam tugas-tugas bantuan di daerah pertempuran. Perekrutannya dilakukan mulai tanggal 22 April 1943. Sosok pemuda Ahmad Yani yang kala itu berumur 21 tahun mendaftarkan diri menjadi anggota Heiho dan mengikuti pendidikan selama 4 bulan di Magelang. Kemampuan, kecerdasan, kedisiplinan, dan kepemimpinan Ahmad Yani tergolong di atas rata-rata peserta didik yang lain. Keunggulannya itu menyebabkan Ahmad Yani mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Shodancho Peta pada tahun 1944 di Buaigyeogun Renseitai di Bogor. Saat pelantikan, ia menyandang predikat lulusan terbaik dan menerima katana emas. Kemudian bertugas di Daidan Magelang sebagai Shodancho atau komandan peleton Peta. Pada bulan November 1945,
Batalion Ahmad Yani terlibat pertempuran dengan pasukan sekutu di Magelang dan berhasil memukul mundur tentara sekutu keluar dari Magelang menuju Ambarawa. Pasukannya juga berhasil merampas senjata mereka, sehingga Batalion Ahmad Yani memiliki persenjataan yang lengkap. Keberhasilannya ini menjadikan Mayor Ahmad Yani dikenal oleh masyarakat Magelang dan kemudian dijuluki oleh masyarakat sebagai The Rider van Magelang atau penyelamat kota Magelang. Bahkan anak buahnya pun sangat mengaguminya karena di saat kondisi sangat kritis dan sulit, tetapi Mayor Ahmad Yani mampu membangkitkan semangat bertempur anak buah di medan laga. Dalam pertempuran Ambarawa, tanggal 12 Desember 1945, Batalion Ahmad Yani berhasil menggempur dan merebut lapangan terbang Kalibanteng di Semarang. Akibatnya pasukan sekutu yang berada di dalam benteng Willem Ambarawa tidak mendapatkan bantuan tembakan dari pesawat udara. Pada tahun 1948, Mayor Ahmad Yani dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel dan menjabat sebagai Komandan Brigade Diponegoro Divisi 3 dengan sektor tanggung jawabnya meliputi daerah Kedu Utara. Pada masa ini, PKI melakukan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Letkol Ahmad Yani mendapat tugas menumpas PKI di daerah sekitar Purwodadi. Setelah PKI dapat ditumpas dalam tempo 2 minggu, Belanda kembali melakukan agresi militernya yang kedua, tanggal 19 Desember 1948 dengan menyerang Maguwo. Serangannya dilanjutkan menuju kota Yogyakarta dan berhasil menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Merespon serangan Belanda, Letkol Ahmad Yani mengeluarkan instruksi kepada komandan batalionnya untuk menggunakan taktik wing it, yaitu bergerak dalam satuan besar tingkat kompi ke atas, dan sesudah itu memecah-mecah diri menjadi satuan kecil untuk menyusup ke daerah lawan. Munculnya pemberontakan Angkatan Umat Islam AUI pada tanggal 1 Agustus 1950, pimpinan Kiai Somalangu di Kebumen, DITII di Jawa Tengah tahun 1952, pimpinan Amir Fattah telah memanggil kembali bakti Letkol Ahmad Yani untuk menumpasnya. Dalam menghadapi radikal kanan ini, Letkol Ahmad Yani membentuk pasukan istimewa yang dinamakan Banteng Riders. Para prajuritnya mendapat pendidikan dan latihan khusus di Basic Training Center BTC Purworejo. Pasukan inilah yang kelak menjadi pasukan komando dari divisi Diponegoro. Selanjutnya pada tahun yang sama, 1952, Letkol Ahmad Yani selaku Komandan RI 12 sekaligus Komandan GBN mendapat tugas untuk menumpas pemberontakan Batalion 426 di Kudus, Jawa Tengah, pimpinan Mayor Munawar dan Kapten Sofyan yang terpengaruh dan tersusupi oleh ajaran DITII. Tugas tempur dapat diselesaikan dengan baik dan kemudian melalui keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor 0/KPTS/KSAD/KSAD/52 tanggal 16 Juni 1952, Batalion 426 resmi dihapuskan dari Kesatuan Angkatan Darat. Pada akhir bulan Desember 1955, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution menarik Letkol Ahmad Yani dari medan pertempuran untuk melaksanakan tugas belajar ke luar negeri ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas selama kurang lebih 9 bulan. Letkol Ahmad Yani lulus dengan hasil yang sangat memuaskan sebagai lulusan terbaik dengan predikat cum laude.
Sekembalinya dari tugas belajar luar negeri, Letkol Ahmad Yani mendapat tugas di Jakarta sebagai asisten 2 operasi Kasat, terhitung mulai tanggal 1 September 1956. Bersama keluarga beliau sementara tinggal di Hotel des Indes. Hotel itu sekarang menjadi Duta Marlin. Selanjutnya pada tahun 1957, Letkol Ahmad Yani pindah di Jalan Lembang di 58 Menteng, Jakarta Pusat, yang saat ini menjadi Sasmita Loka Museum Jenderal Ahmad Yani. Pada tahun 1958, pangkatnya naik menjadi kolonel, dan beliau menduduki jabatan sebagai Deputi 1 Intel Kasat. Selama menjadi Deputi 1 Intel Kasat, Kolonel Ahmad Yani merangkap beberapa jabatan, yaitu Hakim Perwira untuk wilayah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar, serta Komandan Operasi 17 Agustus di Padang, Sumatera Barat, dalam rangka melakukan penumpasan pemberontakan PRRI Permesta yang diproklamirkan pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang oleh Overste Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Letkol Sumual, Kolonel Dahlan Jambek, dan lain-lain. Presiden Soekarno saat pertemuan di Istana Jakarta pernah bertanya kepada Kolonel Ahmad Yani, apakah sanggup dan berani melakukan pendaratan di Padang? Dengan tegas Kolonel Ahmad Yani menjawab, bagi saya hanya ada 2 alternatif. Pertama, berkubur dalam lautan, dan kedua, mendarat di Padang. Operasi 17 Agustus berhasil menguasai daerah Padang, Bukit Tinggi, dan semua daerah basis PRRI. Keberhasilan Kolonel Ahmad Yani dalam memimpin operasi gabungan mendapat pujian dari berbagai pihak, mengingat pemberontak mendapat bantuan dari kekuatan asing, Taiwan, dan Amerika. Pada tanggal 1 Januari 1960, Kolonel Ahmad Yani mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal. 2 tahun kemudian, pada tanggal 1 Januari 1962, pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal dan mendapat tugas baru sebagai Kepala Staf Operasi Trikolora, sekaligus merangkap sebagai juru bicara tunggal Panglima Kote Pembebasan Irian Barat, yaitu Presiden Soekarno. Kedekatan Presiden Soekarno dengan Mayor Jenderal Ahmad Yani ini, banyak orang menafsirkan bahwa Mayor Jenderal Ahmad Yani adalah anak emas Presiden Soekarno. Tafsiran ini semakin menguat tatkala Presiden Soekarno memilih Mayor Jenderal Ahmad Yani sebagai Menpangat menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution pada tanggal 23 Juni 1962. Selang 1,5 tahun kemudian, pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1964. Sosok Letnan Jenderal Ahmad Yani, selain kaya akan bakti dalam pertempuran, juga memiliki bakti di bidang yang lain. Secara kronologis dan garis besar, bakti itu sebagai berikut. Pada tahun 1950, membentuk Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI). Pada tahun 1952, menggagas pembentukan Banteng Riders untuk menumpas DITI di Jawa Tengah. Pada tahun 1961, membentuk organisasi Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAT). Pada tahun 1963, menggagas pembentukan Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopat) dan memprakarsai pembuatan roket. Pada tahun 1964, memunculkan teori sejarah minded atau historical mindedness, artinya menumbuhkan penghayatan terhadap peristiwa masa lampau untuk mengedukasi dan menginspirasi kehidupan. Pada tahun 1964, menggagas program transmigrasi Angkatan Darat (Transat), menyusun doktrin Triubaya Sakti sebagai penyempurnaan doktrin TNI Angkatan Darat Tritunggal Perjuangan TNI,
dan merubah organisasi Persatuan Istri Tentara Persit menjadi Persit Kartika Chandra Kirana. Sesudah Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tahun 1963, muncul perselisihan dengan Malaysia tahun 1964 yang lazim disebut Dwi Kora sebagai komando mengganyang Malaysia. Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia semakin menguat setelah Presiden Soekarno mengeluarkan konsep Nasakom. Fitnah keji terus-menerus dihembuskan oleh PKI, sampai pada akhirnya isu bahwa Dewan Jenderal akan melakukan KOP atau kudeta terhadap pemerintahan yang sah pimpinan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965. Partai Komunis Indonesia melalui gerakannya 30 September mendahului melakukan pemberontakan dengan menculik serta membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Jenderal Ahmad Yani ditembak dan gugur sebagai kusuma bangsa bersama para asistennya, yakni Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, serta Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang bernama Kapten CZE Tirtendean. Mereka gugur dalam mempertahankan eksistensi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setahun setelah peristiwa yang sangat memilukan tersebut berlalu, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1966, kediaman Jenderal Ahmad Yani yang berlokasi di Jalan Lembang D58 Menteng, Jakarta, beserta isinya dijadikan sebagai Sasmita Loka Museum Jenderal Ahmad Yani yang sekarang dikelola oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat. Selamat siang. Izinkan saya, Leda C.A.J. Kuat Ari, membawa Anda ke suatu tempat yang memiliki peristiwa kelam di dalamnya. Tempat itu adalah Sasmita Loka, pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Mari kita masuk ke dalam untuk mengetahui apa saja yang ada di sana. Selamat siang. Selamat siang Mbak Ari, ketemu lagi dengan saya Kapten C.A.J. Suroso. Namun kali ini kita berada di Museum Sasmita Loka, pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani, Dinas Sejarah Angkatan Darat. Nanti kita akan menemani Mbak Ari untuk melihat-lihat koleksi yang kita sajikan di dalam ruangan. Namun demikian, sebuah pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap, terima kasih Bang atas sambutannya. Saya terutama ingin tahu bagaimana sih tentang profil museum ini. Baik Mbak Ari, bahwa Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani terletak di Jalan Lembang D nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan satu buah unit bangunan, dibangun pada era tahun 1933. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1956, rumah atau bangunan ini direhab, diperbaiki. Dan selanjutnya pada tahun 1957 Pak Yani menempati rumah ini tatkala pada saat itu beliau masih berpangkat Letnan Kolonel. Dan selain daripada itu Mbak Ari, bahwa museum ini, rumah ini merupakan salah satu saksi bisu tentang terjadinya peristiwa yang sangat memilukan bagi bangsa kita, karena terjadi sebuah peristiwa subuh berdarah di mana Jenderal Ahmad Yani pada saat itu diculik dan dibunuh oleh pasukan Cakrabirawa yang telah berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Sangat mencekam sekali berarti ya Bang peristiwa pada saat itu. Iya Mbak Ari, betul sekali. Sehingga
rumah Pak Yani ini pada akhirnya setahun setelah peristiwa tersebut dijadikan sebagai Sasmitaloka Museum Jenderal Ahmad Yani. Diresmikan oleh Jenderal Soeharto pada tanggal 1 Oktober tahun 1966. Nah, kita akan segera masuk ke dalam ruangan museum ini, Mbak. Namun tidak melalui pintu utama atau pintu depan ini, melainkan melalui pintu belakang nantinya. Kenapa kita nggak langsung lewat pintu depan saja, Bang? Oh iya, Mbak, karena kita akan menyesuaikan pada saat peristiwa ketika pasukan Cakrabirawa menculik dan membunuh Jenderal Ahmad Yani. Mereka masuk melalui pintu sebelah kanan kita ini, Mbak. Kemudian langsung menuju ke ruangan belakang, pintu dari belakang. Sehingga kita menyesuaikan alur pemanduan sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk mengenal peristiwa tersebut. Oh gitu, Bang. Iya. Saya jadi penasaran, bisa kita langsung aja ke sana? Ayo silakan. Ayo kita temani, silakan. Nah, di pintu pagar samping kanan inilah, Mbak Ari, dulu pasukan Cakrabirawa masuk ke dalam area lokasi kediaman Jenderal Ahmad Yani. Yang selanjutnya mereka langsung menuju ke arah belakang, masuk melalui pintu belakang ke ruangan, Mbak. Yuk kita langsung saja menuju ke pintu belakang. Nah, ini pintu yang saya maksud, Mbak. Oh, yang tadi pada saat belakang. masuk dari belakang ya di sini. Yuk kita langsung menuju ke ruangannya. Baik, Bang, bisa dijelaskan apa yang terjadi pada saat pasukan Cakrabirawa masuk ke ruangan ini, Bang? Ya, baik Mbak Ari, bahwa pasukan Cakrabirawa masuk melalui pintu yang kita lewati tadi ya. Kemudian langsung menuju ke ruangan ini. Mereka ketemu dengan putra Pak Yani bernama Irawan Suraedi. Dan mereka menanyakan tentang keberadaan Pak Yani. Kemudian Irawan Suraedi menyampaikan bahwa Pak Yani masih istirahat di dalam ruangan atau kamar. Kemudian diminta untuk dibangunkan karena beliau dipanggil Yang Mulia Presiden Soekarno. Sekarang juga seperti itu. Berarti ada perbincangan dengan pasukan Cakrabirawa Pak Yani-nya sebelumnya? Iya, ada, Mbak. Bahkan ketika Pak Yani setelah dibangunkan oleh Irawan Suraedi, putra Pak Yani ya, kemudian langsung menuju menghampiri para pasukan Cakrabirawa tersebut di tempat ini. Kemudian mereka sempat memberikan penghormatan. Selamat pagi Jenderal, bahwa Bapak dipanggil Yang Mulia Presiden Soekarno untuk menghadap sekarang juga. Sehingga Pak Yani pada saat itu sempat bertanya, Sekarang Jenderal? Itu jawaban mereka. Baik, saya tak mandi dulu. Sehingga Pak Yani akhirnya membalikkan badan seraya masuk ke dalam ruangan dalam. Namun mereka mengikuti dari belakang, Mbak. Ketika Pak Yani sudah mau membuka pintu, Mbak, mereka teriak, tidak usah mandi Jenderal. Sehingga Pak Yani menyampaikan jawaban, ya setidaknya saya cuci muka dulu dan ganti baju. Mereka pun pada akhirnya kembali teriak lagi, Mbak, dengan tidak sopan, tidak usah ganti baju. Sehingga Pak Yani tersinggung dan menempeleng salah satu anggota pasukan Cakrabirawa sampai terjatuh. Akhirnya Pak Yani masuk ke dalam ruangan. Setelah Pak Yani membuka pintu dan masuk, mereka dengan serta-merta menembak Pak Yani dari atas. Ada 7 butir yang ditembakkan, Mbak. Tembus 5 peluru ke punggungnya Pak Yani. Kemudian yang 2 peluru itu masih bersarang di punggungnya Pak Yani. Ini bekasnya, Mbak. Masih kita bingkai ya di pintu kaca ini, sehingga sampai sekarang bisa kita saksikan, kita lihat sebagai salah satu saksi ya dalam kejadian peristiwa yang sangat mengerikan tersebut. Mari kita langsung saja menuju ke dalam ruangan, Mbak. Jadi di sini, Bang, kejadiannya, Bang? Oh iya, Mbak Ari, disinilah Pak Yani terjatuh, tersungkur. Beliau berlumuran darah, Mbak, akibat dihujani tembakan oleh pasukan Cakrabirawa. Di mana pada saat itu putra Pak Yani yang nomor 7 atas nama Untung Nufraini melihat dengan mata kepalanya sendiri dari sudut sana, Mbak. Sehingga Pak Yani jatuh gugur sebagai salah satu kusuma bangsa kita. Beliau telah pergi memenuhi janjinya, Mbak. Karena di dalam sebuah buku agenda memorial Pak Yani tertuliskan, kenapa saya prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya mencintai tanah air saya. Itulah, Mbak, jiwa
patriotisme dan jiwa pahlawan dari seorang Jenderal Ahmad Yani, Mbak. Luar biasa sekali ya Bang, jiwa patriotisme yang sudah ditunjukkan oleh Bapak Jenderal Ahmad Yani. Kita sebagai generasi penerus TNI wajib untuk melestarikan nilai-nilai tersebut. Betul sekali. Nah, selanjutnya Bang, saya ingin tahu apa ada lagi ruangan yang bersejarah di sini? Baik, Mbak, ini ruangan makan sangat bersejarah bagi keluarga Jenderal Ahmad Yani, Mbak. Ini adalah ruang makan dari Jenderal Ahmad Yani. Disinilah beliau biasa melaksanakan makan bersama dengan seluruh keluarga besarnya. Dan di ruangan makan ini, Mbak, dipamerkan banyak koleksi-koleksi dari kenang-kenangan Pak Yani, Mbak. Salah satu di antaranya adalah sertifikat-sertifikat atau penghargaan-penghargaan dari Jenderal Ahmad Yani. Mungkin bisa ditunjukkan salah satu sertifikat yang pernah beliau dapatkan? Oh iya, Mbak, ini sertifikat yang sangat menonjol. Beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Command and General Staff College dari Amerika Serikat setingkat dengan Sesko TNI, Mbak. Beliau mendapatkan nilai istimewa pada saat itu karena nilai beliau kumlot. Bahkan sampai sekarang belum ada yang melampaui nilai dari hasil Jenderal Ahmad Yani sampai sekarang. Saya tertarik Bang dengan ruangan di sebelah sana. Bisa dijelaskan Bang? Oh iya, Mbak, ayo kita ke sana, kita jelaskan. Inilah, Mbak, ruang tamu Jenderal Ahmad Yani. Di ruangan ini Pak Yani biasa menerima tamu-tamu beliau, Mbak. Dan tamu yang paling terakhir beliau terima adalah Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Pangdam Brawijaya pada saat itu hendak melaporkan situasi kondisi yang terjadi di Jawa Timur. Di mana di Jawa Timur pada saat itu kantor Gubernur Jawa Timur sudah dirusak oleh PKI yang ada di Jawa Timur. Dan tujuannya adalah untuk dilaporkan kepada Presiden Soekarno pada saat itu. Di samping tempat kursi ini, Mbak, di ruangan ini juga banyak disajikan atau dipamerkan koleksi yang lainnya. Termasuk dipamerkan di sana ada lukisan dari ilustrasi film G30 SPKI, Mbak, di mana Pak Yani menempeleng salah satu anggota Cakrabirawa ya karena Pak Yani tersinggung pada saat itu. Izin Bang, waktu kita di pintu masuk tadi saya penasaran salah satu ruangan yang banyak penghargaan. Bisa kita ke sana, Bang? Iya, Mbak, itu ruang ajudan itu. Yuk kita ke sana. Inilah, Mbak, ruang ajudan Jenderal Ahmad Yani. Namun sekarang kita pergunakan sebagai tempat untuk memamerkan benda-benda koleksi atau barang-barang koleksi dari Jenderal Ahmad Yani. Seperti buku-buku Pak Yani ya, ini sangat banyak sekali kita tata rapi di dalam vitrin. Kemudian termasuk juga foto-foto Pak Yani pada saat kunjungan ke luar negeri, Mbak. Ini kita susun sedemikian rupa. Kita lihat di sebelah kanan kita ada satu ekor harimau Sumatera yang sudah diawetkan sebagai pemanis dari ruangan kita ini, Mbak. Kemudian di sebelah kanan, Mbak, di sana ada ruang tunggu, Mbak. Ruang tunggu bagi tamu Pak Yani. Nah, kita langsung saja menuju ke ruang tunggu. Ruangan tunggu ini, Mbak, dipergunakan oleh ajudan untuk menerima tamu-tamu Pak Yani. Sementara menunggu ajudan melapor kepada Pak Yani, kalau Pak Yani sudah siap, nah tamu-tamu tersebut langsung diterima Pak Yani di dalam ruangan tamu tadi. Nah, di ruangan ini pula, Mbak, disajikan banyak koleksi, Mbak. Kenang-kenangan dari Pak Yani, termasuk vandel-vandel ya, ini banyak sekali. Termasuk ini ada kenang-kenangan gading gajah ya dari Kongo, Mbak, pada tahun 1963, Mbak. Ruangan selanjutnya adalah ruangan istirahat. Di ruangan inilah tempat Jenderal Ahmad Yani melepas rasa lelah. Duduk di kursi dengan suasana yang santai, ditemani secangkir teh yang hangat, dan beberapa buku bacaan beliau sambil melihat putra-putrinya main di halaman. Kemudian koleksi yang kita sajikan di ruang istirahat ini antara lain kursi santai, alat-alat golf, akuarium minimalis, kemudian miniatur tank, dan seekor harimau jenis Hindia yang telah diawetkan. Selanjutnya, ruang kamar tidur Jenderal Ahmad Yani. Ruangan ini tempat Jenderal Ahmad Yani istirahat bersama ibu dan kedua putranya yang masih kecil.
yang bernama Untung Nuraini dan Irawan Suraini. Pak Yani sering tidur di lantai dengan kasur lantai karena dipannya tidak cukup besar apabila dipergunakan tidur di depan. Di ruangan kamar ini terdapat banyak koleksi, diantaranya adalah senjata Thompson yang dipakai untuk menembak Jenderal Ahmad Yani. Kemudian baju kemeja yang dipakai Ibu Yani untuk membersihkan darah Jenderal Ahmad Yani. Terdapat buku memorial agenda harian Jenderal Ahmad Yani di atas dipan. Kemudian lukisan sambaran petir di dinding, di mana 1 minggu sebelum Pak Yani dilantik menjadi Menpangat, tanggal 23 Juni tahun 1962, terjadi satu peristiwa fenomena alam, yakni petir menyambar di rumah dan kamar Jenderal Ahmad Yani, sehingga atap dan dinding kamar Jenderal Ahmad Yani rusak pada saat itu. Selanjutnya, termasuk juga uang gaji Jenderal Ahmad Yani yang belum sempat disampaikan kepada almarhum sebesar Rp123.000. Ruangan selanjutnya adalah ruangan kamar tidur putri Jenderal Ahmad Yani, di mana ruangan kamar ini terbagi menjadi 2 ruangan. Satu ruangan untuk 4 orang putri Pak Yani, kemudian yang satu ruangan lagi untuk 2 orang putrinya. Kondisi kamarnya sangat rapih dan dipannya terbuat dari kayu jati yang masih terjaga keasliannya. Koleksi di kamar putri Pak Yani ini meliputi boneka-boneka kesayangannya, kemudian foto kenangan sewaktu masih kecil, lukisan, dan berbagai macam koleksi lainnya. Demikian Mbak Ari, kegiatan pemanduan di Museum Sasmita Loka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani, Dinas Sejarah Angkatan Darat, telah kita sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga menjadikan sebuah wahana dalam rangka untuk pembelajaran buat kita semuanya, untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Betul sekali Bang. Terima kasih sudah dijelaskan bagaimana kejadian gugurnya Jenderal Ahmad Yani, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Menyimak kisah tokoh besar Jenderal Anumerta Ahmad Yani, tentunya ada pelajaran dan makna yang bisa kita petik untuk diimplementasikan dalam kehidupan dan pengabdian di lingkungan Angkatan Darat. Pelajaran dan makna itu berupa nilai-nilai luhur yang patut diwarisi dan diteladani dalam melanjutkan dharma bakti kepada negara dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu diantaranya karakter kepemimpinan Ahmad Yani yang sangat kuat, kecerdasan dan loyalitas yang dimiliki, kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, keteguhan dan keberanian mempertahankan kebenaran, keikhlasan dan rela berkorban untuk negara kesatuan Republik Indonesia, kesetiaan kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang jasa besarnya Jenderal Anumerta Ahmad Yani kepada bangsa Indonesia, maka tidak mengherankan dan pantas serta layak jika pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965 menerbitkan keputusan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Komando Operasi Tertinggi nomor 111 / Koti
tentang penganugerahan gelar pahlawan revolusi kepada Jenderal Anumerta Ahmad Yani bersama 6 pahlawan lainnya. Selain itu, untuk mengenang kebesaran Jenderal Anumerta Ahmad Yani, namanya diabadikan dalam Sasmita Loka Museum Jenderal Ahmad Yani di Jakarta, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani di Cimahi, Bandung, dan Yogyakarta, nama-nama gedung dan ruang pertemuan, serta aula di lingkungan Angkatan Darat, dan nama-nama jalan protokol di berbagai kota di wilayah Indonesia. Demikian kisah kepahlawanan Jenderal Ahmad Yani. Semoga bermanfaat bagi generasi muda prajurit Angkatan Darat. Salam sejarah.